Politik identitas keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara, salah satunya ke Nusantara ini. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara, merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu. Dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Di Nusantara, mereka ini dikenal dekat dengan kolonial Belanda, sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan berdasarkan golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Keturunan Arab ditempatkan sebagai golongan Timur Asing dan telah terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Sebagai kasta yang lebih rendah dari kasta mereka, menganggap pribumi sebagai budak dan kelompok yang layak diperbudak. Untuk mempertegas keberadaan mereka sebagai kelompok yang berada di atas kelompok pribumi, Abdul Rahmat Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934 yang merupakan partai identitas, yaitu identitas keturunan Arab sebagai pemilik kasta lebih tinggi dari pribumi itu sendiri. Abdul Rahman Baswedan merupakan kakek dari Anies Baswedan. Sejak tahun 1934 telah membentuk suatu kekuatan politik atas nama Arab agar mereka yang berada di Indonesia diakui sebagai Arab Indonesia, bukan pribumi Indonesia, melainkan orang Arab yang tinggal di Indonesia, merupakan suatu politik identitas tanpa rasa nasionalisme. Kondisi tersebut masih tetap mereka pertahankan dengan pola berstruktur dan masif, menunggangi kebodohan sebagian masyarakat Indonesia yang dengan tololnya fanatik terhadap agama. Cara yang pertama mereka lakukan adalah memanfaatkan orang dengan gelar Habib sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Para Habib ciptaan ini menjadi ulama, mendadak menjadi panutan, dan apa yang diucapkan dianggap sebagai fatwa yang wajib diturunkan